Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hardianti Aisbeda, biasa dipanggil Yanti, NIM 1803030099. Saya dari Sosiologi B, Undana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ini adalah tugas dari buku kedua, COVID-19 dan Tata Kelola, dengan mata kuliah Perencanaan dan Kebijakan Sosial. Berbicara tentang tata kelola COVID-19. COVID-19 dan tata kelola berfokus pada hubungan antara tata kelola institusi dan pendekatan terhadap COVID-19 dan hasilnya menyatukan analisis perkembangan COVID-19 di negara dan wilayah di seluruh dunia dengan lensa sudut lebar tentang tata kelola. Volume ini menggabungkan tata kelola, kebijakan, dan politik untuk membawa cakupan internasional yang luas dalam analisis untuk studi tentang pandemi COVID-19. COVID-19 adalah ujian dunia bagi pemerintah dan ketahanan sosial. Sekarang dengan smartphone, setiap orang memiliki data komparatif di ujung jari mereka. Semua orang melakukannya. Jadi, untuk berbicara studi global, bagaimana masyarakat menangani virus dan penyebaran hasil kesehatannya. Apa yang berhasil dan apa yang tidak, bagaimana menurut kriteria mana, apakah kita mematahkan atau mengatur dan menafsirkan data. Cukup berdasarkan negara, wilayah, atau menurut dengan pola pemerintah. Data kematian per awal Desember 2020 menunjukkan bahwa Korea Selatan memiliki 11 kematian per juta populasi, Cina 3, Taiwan 0,3, Vietnam 0,4, Thailand 0,9, Rwanda 4, Kuba 12, Selandia Baru 5 telah berfungsi dengan baik dalam kesiapsiagaan menyampaikan data hasil kesehatan. Beberapa negara Eropa Barat relatif baik, Jerman 228, sementara negara lain menunjukkan angka yang sangat tinggi, Amerika Serikat 870, Inggris 900, Spanyol 989, dan Peru 1092, Chili 815. Data-data tersebut adalah data yang dikutip kesehatan masyarakat. Dalam pendekatan ini terhadap pandemi dalam hal hasil kesehatan, ada dua. Yang pertama, pendekatan utama untuk COVID-19 adalah mengendalikan pergerakan orang dekat, perbatasan, larangan bepergian, dan karantina untuk waktu yang terbatas. Dan kedua, mengontrol pergerakan virus. Metode yang kembali ke zaman kuno dan abad pertengahan, tren menggantung pada dua gerakan, yaitu menentukan virus atau pengujian dan memantau serta menahan penyebarannya atau melacak. Tren selektif dan lincah juga dapat menunjukkan fokus pada zona panas. Jika data tersedia dan koordinasi berhasil, gabungkan ini dua fase dan memungkinkan untuk mengendalikan penyebaran virus dan secara bertahap melanjutkan sosial dan kegiatan ekonomi. Dengan demikian, masyarakat dapat hidup berdampingan dengan COVID-19. Masyarakat di seluruh dunia telah mengadopsi metode ini dengan derajat yang berbeda-beda. VME menjelaskan tata kelola, ketidaksetaraan, populisme, dan regulasi teknologi
Apakah mereka juga relevan dalam menganalisis tanggapan negara terhadap COVID-19 dan kinerja kesehatan masyarakat? Jika kita mengambil sebagian kriteria kunci bagaimana pemerintah melayani kepentingan publik secara skematis, kita bisa garis besar harapan. Harapan yang pertama, berharap kesehatan masyarakat berfungsi dengan baik dan ekonomi pasar di mana kepentingan publik secara institusional berlabuh secara terkoordinasi pemerintah. Terus yang kedua, dalam ekonomi pasar yang dipimpin negara dari jenis pembangunan kepentingan publik menempati peringkat tinggi sebagai bagian dari keseluruhan prioritas pembangunan nasional. Cina, Singapura, Vietnam, Taiwan, dan Kuba mencocokkan profil ini pada tingkat perkembangan yang berbeda. Yang ketiga, dalam ekonomi pasar liberal, kepentingan publik cenderung didefinisikan dalam hal pertumbuhan, perkembangan, dan inovasi yang dianggap paling baik diserahkan pada kekuatan pasar yang memprioritaskan profitabilitas juga dalam krisis kesehatan masyarakat. Apa yang diungkap COVID-19 tentang kualitas institusi? Volume ini menyajikan analisis negara. Institusi berasal dari sejarah, latar belakang, struktur berubah, sedangkan politik bersifat situasional. Tata kelola muncul dari pertemuan institusi dan politik. Apakah institusi politik dan kebijakan sejalan atau bentrokan? Setelah perubahan dalam pemerintah, institut, dan politik mungkin rusak. Keadaan darurat kesehatan masyarakat mengungkapkan dinamika yang terjadi. Bagaimana krisis COVID-19 bersinggungan dengan krisis lain dan mengungkapkan dan berdasarkan organisasi sosial atau desorganisasi adalah tema yang berjalan melalui semua. Tata kelola tidak semua tentang pemerintah, juga dalam krisis kesehatan masyarakat. COVID memaparkan disfungsi masyarakat, namun krisis yang mengatalisasi sumber daya dan ketahanan sosial di seluruh dunia. Organisasi masyarakat meningkat, terlepas dari atau melawan butir disfungsi negara. Contohnya Cina, Kerala, Indonesia, Thailand, dan Rwanda. Di Spanyol, koperasi organisasi nirlaba dan usaha kecil serta pemerintah daerah memitra memberikan bantuan setelah krisis ekonomi tahun 2008 serta dalam krisis COVID yang ditangani area militer. Pada bulan November, kita memasuki fase kedua di bagian besar Eropa. Di Asia, Amerika Serikat, kasus tercapai puncak baru. Di sebagian besar Asia, pembukaan kembali berhasil. Di Cina dan Asia Timur Laut, Palu dan Taiwan telah bekerja dengan baik. Pemulihan ekonomi jauh di depan yang lain daerah. Karena Korea Selatan, Taiwan, Singapura, Hong Kong, dan Jepang adalah pulau negara atau negara yang dimana masuknya mudah dikendalikan. Kesiapsiagaan kesehatan mereka telah tinggi. Kematian COVID yang tinggi dari waktu ke waktu 1.486 kematian per juta menunjukkan lebih banyak lagi yang akan terjadi. Tentang salah satu alasan Belgia sangat menderita adalah sejarah panjang pusat yang lemah, pemerintah, dan divisi regional yang mendalam. Kondisi khusus mempengaruhi setiap negara. Sejak musim panas, pemerintah Belanda direkomendasikan tetapi tidak mengharuskan pemakaian masker di tempat umum, menurut Kepala Perdana Menteri, karena
Orang Belanda sudah dewasa, tidak perlu aturan. Pada akhir Oktober, kasus COVID naik. Belanda termasuk yang tersulit melanda di Eropa. 565 kematian per juta. Dan penguncian kembali berlaku sejak musim gugur. Virus menghukum setengah hati. Volume ini menyatukan analisis perkembangan COVID-19 di negara-negara dan daerah dengan lensa sudut lebar, tata kelola, apa yang berhasil, apa yang tidak. Terima kasih. Ini adalah akhir dari video saya. Mungkin ada yang dimengerti dan ada yang tidak dimengerti. Mohon maaf, itulah kekurangan saya. Dan satu lagi, selalu menjaga kesehatan, selalu menyiapkan hand sanitizer, memakai masker, dan berdiam diri di rumah jika tidak ada keperluan di luar. Dan semoga kita selalu dilindungi Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Sampai jumpa lagi.